Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Saat ini saya sedang ada di Garut ya, tepatnya di Desa Sukaresmi, Kelurahan Sukaratu ya, Kabupaten Garut. Jadi kita akan melihat peternakan Maharaja Farm ya, Maharaja Farm. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana kondisi sapi-sapi di peternakan Maharaja Farm. Ikut kita dan nanti kita langsung infokan ke rekan-rekan. Ya, rekan-rekan semua, saat ini saya sedang bersama Pak Dindin ya, dari Dinas Peternakan Hewan Kabupaten Garut. Kita akan tanya-tanya tentang bagaimana cara mengolah dan menunjukkan apa ciri-ciri dari sapi yang sehat. Yang dikatakan sapi sehat, ini sapi sehat yang pertama matanya bening dan si sapinya agresif ya. Terus kalau lihat dari tekstur kulit dan itu semuanya itu basah, kayak ada lembab lah gitu ya. Itu. Dan kalau sapi yang sakit kalau diraba gini kering ya, nggak bisa gede bergerak lah, tidak aktif gitu. Nah, untuk sekarang ini yang kurang sehat seperti apa Pak Didin? Sapi yang sakit itu gejala awalnya yang pertama, sapi itu tidak banyak bergerak dan suka tidak mau makan Pak gitu. Itu yang pertama, itu nafsu makannya hilang ya, nafsu makannya menurun gitu ya. Itu baru gejala. Nah, terus yang kedua, kalau sapi kelihatannya sakit, gejalanya itu ininya lembut Bruno, ininya kering. Itu awalnya gitu. Padahal kalau yang ingusnya kering itu sapi dikatakan sakit. Dan kalau kita diraba suka diam gitu. Pak Didin, sekarang saya mau tanya Pak, untuk kemarin kan sempat mewabah ya penyakit mulut dan kuku ya Pak Didin ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mendeteksi atau mengenali kalau sapi yang terinfeksi itu penyakit PMK itu Pak? Itu PMK itu penyerban dari ternak ke ternak yang lainnya, terutama sapi baru Pak. Di sini kalau misalkan kita mau belanja sapi baru harus dikarantina dulu Pak, karena takutnya dari luar itu membawa virus. Walaupun di kandang sini sudah steril Pak, sudah sterilan nggak terjangkit, tapi kalau ada sapi yang baru itu pasti bakal terkena. Ciri-ciri PMK yang pertama, air salipannya itu keluar berlebihan Pak. Liurnya Pak? Ya, liurnya berlebihan. Nah, ini kan sini ada pelepuh lah, seperti oreng gitu. Dan maaf, kalau dibuka itu lidahnya kayak yang barusu itu Pak. Otomatis kalau yang kena PMK makannya terganggu, harus segera ada penanganan. Kedua, kalau kita sudah masuk dari kandang satu ke kandang yang kedua, yang kandang satu itu udah terkena PMK, kita nggak usah masuk, harus petugasnya tukang karetnya nggak usah masuk ke kandang yang lain. Penangannya yang pertama haruslah minimal dikasih citron. Ya, itu untuk sementara, belum memanggil petugas gitu. Di kandang harus ada pertolongan pertama Pak. Ternak yang ada nih Maharaja Farm nih, kira-kira bebas nggak nih Pak? Alhamdulillah kalau dari ternak kandang Maharaja Farm, ini sapi-sapinya pada sehat-sehat Pak. Karena mengapa? Karena itu selalu terkontrol oleh mantri, minimal 1 bulan sekali. Kita dikontrol, dimonitor. Kalau ada sapi yang kelihatan gejalanya sakit, baru kita langsung ditindaki. Nah, di sini pengobatan sama pemberian obat itu bertahap Pak. Kita teratur sesuai dengan jadwal gitu. Ya. Kondisi ternaknya dijamin sehat Pak gitu. Karena apa? Karena kerjasama peternak sama petugas yang ada di kandang, kita kerjasama Pak. Gitu. Pak Mantri, ini kan sapi di Maharaja Farm kan kondisinya yang seperti Pak Mantri bilang tadi sehat-sehat ya. Nah,
sekarang ini lagi pancaroba, Pak. Ya. Bagaimana kalau sapi kita tuh kembung, Pak? Apa yang harus kita lakukan, Pak? Kalau misalkan sapi ini kan sehat-sehat, Pak. Kita nggak tahu, Pak. Tiba-tiba sapi drek, ada yang terkena kembung, faktor cuaca, Pak. Itu biasanya, Pak, sapi yang kondisinya imunnya lemah. Oke. Gitu. Karena kan tiap satu ekor sapi imunnya beda-beda, Pak. Gitu. Apalagi sekarang lagi musim pancaroba, Pak. Gitu. Sekarang panas, besok lusa hujan. Nah di sana, Pak, terjadi sapi blot, itu blot atau kembung. Nah ciri-cirinya kalau yang kembung, yang pertama, Pak, perut yang kiri kita tepuk, itu. Kalau suaranya seperti gendang, pluk, kayak nangka asak, nah itu. Kalau yang kanan oh biasa, nah itu boleh dikatakan sapi udah kembung. Kadang suka menggelembung, karena ada gas. Nah yang kembung itu, kembung kalau itu. Nah cara penangannya gitu, yang pertama di kandang minimal dikasih dulu air, bukan air, minyak kelapa, untuk merangsang gasnya cepat keluar. Sebelum Bapak memanggil petugas, itu. Nah, petugas kita dirogoh dulu si rumahnya, Pak, untuk penangannya dirogoh, itu sampai keluar gas. Gitu. Nah setelah itu kita kasih obat itu, Pak, obat kembung, itu sambil diinjek, gitu. Disuntik ya? Disuntik itu, ya. Itu. Terus kalau ciri-cirinya kalau kembung, Pak, biasanya napasnya terengah-engah. Itu terengah-engah, kencing agak susah. Itu. Badan gemetaran, gitu. Nah, kalau si peternaknya enggak sigap, itu kembung itu suka tiba-tiba, Pak. Oh gitu, Pak. Iya, kalau telat penangannya. Tapi alhamdulillah kalau di sini mah aman, Pak. Alhamdulillah. Aman. Karena ya peternak yang di kandang ini sebagian sudah dikasih tahu cara untuk menangani penyakit yang blot, yang kembung. Jadi jangan terpaku kepada seorang mantri, karena mantri itu banyak Pak? Bukan banyaknya, sibuk, Pak. Kadang ada di tempat, gitu. Kadang ada di tempat, kadang kemana gitu. Supervisi supervisi sambil memeriksa kalau keadaannya memang sudah perlu dianggap petugas kesehatan harus datang. Gitu. Tapi yang paling penting adalah pekerja lapangan kita supaya sigap gitu ya. Untuk menangani keluhan-keluhan kembung tersebut ya, Pak ya. Gitu Pak. Ini Pak, kalau misalkan gini, kalau sapi terlalu banyak jerami, itu pakannya, si perutnya itu lebar ke samping. Kalau dikasih odot sama konsentrat, lebarnya bukan ke samping, ke belakang, ke jeramping. Ya kalau dia suspek, Pak. Gitu. Kalau manusia mah tumbuh ke atas ya, bukan ke samping. Iya. Kebetulan di sini ada lahan untuk penanaman rumput hijau-hijauan, kemudian itu jenis odot gitu. Jadi di sini selain pakan itu jerami itu ala kadarnya, yang diutamakan, yang dibesarkan itu odot. Nah kebetulan ini baru berapa kali dipanen ya, ini baru tumbuh. Ini untuk persediaan, Pak. Persediaan untuk pakan tambahan. Gitu. Selain di sini masih ada itu penanaman rumput di sebelah kiri. Demikian rekan-rekan penjelasan dari Pak Didin ya, sebagai tenaga kesehatan untuk hewan Kabupaten Garut. Jadi tentang kondisi kesehatan dari ternak sapi Maharaja Farm. Jadi alhamdulillah sehat-sehat, jadi tidak perlu khawatir ya. Rekan-rekan dimanapun berada, silakan segera hubungi Maharaja Farm untuk pemesanan hewan kurban. Demikian laporan kami dari Maharaja Farm Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.